Halo, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk kembali lagi dalam acara Product of the Week kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kita di sini akan membahas mengenai produk duet dari Hunter Douglas. Kita mengundang salah satu arsitek seperti biasa untuk mereview produk. Hari ini kita akan di Mbak Frisil dari Digital Studio. Halo Mbak Frisil. Sehat-sehat terus. Halo, siang Mbak Frisil. Selamat siang Pak Bayu. Oke. Dan juga di sini kita kedatangan perwakilan dari Hunter Douglas Window Vision. Di sini ada Bu Sri Yogi Widiasih. Selamat sore semuanya. Kalau dipanggil sih banyak nama, karena namaku Sri Yogi Widiasih. Jadi ada yang seneng panggil Sri, ada yang seneng panggil Ogi, whatever. Tapi biasanya dipanggilnya Ogi. 100 tahun yang lalu, dimulai di Düsseldorf, Germany, kemudian founder bertemu dengan Joe Hunter dari US, dan akhirnya mereka membangun bisnis di Amerika. Jadi memang brand Hunter Douglas sendiri pun terkenal di Amerika. Banyak yang mengira bahwa Hunter Douglas itu sebetulnya brand Amerika. Sebetulnya itu dari Belanda. Nah, kemudian kapan sih masuk? Europe. Kapan sih masuk di Asia? Pertama kali masuk ke Asia itu tahun 1965 di Singapura. Jadi expand ke Asia itu mulainya adalah kota Singapura. Kemudian kapan masuk ke Indonesia? Di Indonesia masuk di tahun 1994. Jadi tahun 94 Hunter Douglas pertama kali masuk ke Jakarta, dan kita ada pabriknya di Cikarang. Sampai sekarang ya di Cikarang, Bekasi. Jadi secara keseluruhan di Asia sendiri kita mempunyai 22 perusahaan dan 5 pabrik. Kemudian kantor regional kita ada di Malaysia nih, teman-teman Katalog Pro ya. Kemudian Indonesia sendiri termasuk sebagai negara yang memiliki assembly karena kita punya pabrik. Jadi kita kalau untuk perusahaan kan ada Hunter Douglas itu kita tuh kainnya dari kita, istilahnya kalau satu set blinds itu fabric kita manufacture, kemudian kita juga assembly. Nah kebetulan kalau di Indonesia pabrik kita yang di Cikarang kita assembly, tapi fabric kita bisa beli dari Hunter Douglas Europe. Kemudian kita bisa beli dari Hunter Douglas Malaysia, kemudian kita bisa beli dari Hunter Douglas Amerika. Jadi istilahnya worldwide, tergantung dari negara masing-masing, karena secara worldwide kita ada 100 perusahaan bukan 100, di 100 negara. Aku mau ngomong sedikit mengenai kan ini kita ngomongin masalah blind ya, Mbak Preti. Sebetulnya blinds itu kita punya pertanyaan gitu loh, pertanyaan besarnya secara umum dulu, secara umum sebetulnya kita kenapa sih butuh blinds? Atau secara umum kita sebut adalah tirai penutup dalam sebuah ruangan. Pada gambar ini bisa dilihat semua manusia itu istilahnya kita butuh penutup ruangan ya di sebuah ruangan, baik perkantoran, commercial building, ataupun rumah tinggal. Bisa dilihat di gambar sini, kalau seandainya kita bayangkan rumah itu tidak memiliki penutup ataupun nggak ada tirai, secara otomatis sinar matahari langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Artinya panas, yang jelas panas ya dari pagi sampai sore. Ya, kemudian jadi kenapa butuh yaitu dan selain panas juga privacy. Jadi itu dua faktor terpenting. Mungkin saya bakal sering mengulang-ulang kata-kata heat atau panas dan juga privacy karena memang itu dua faktor terpenting ya. Kemudian dengan menggunakan tirai penutup, blinds ataupun cordon whatever ya yang kita kenal, itu sebetulnya kita juga bisa merubah ruangan, ambience-nya dari yang panas, menjadi begitu kita kasih tirai penutup, ambience-nya akan berbeda.
semacam bisa dilihat di sini di slide, satu foto tanpa menggunakan blends, kemudian satu foto lagi dengan menggunakan blends atau penutup tirai. Ini saya mulai video lagi untuk mengetahui mengenai light compass. Light compass itu apa sih? Yang tadi matahari. Jadi pada dasarnya kita itu kan istilahnya dari pagi kita buka mata, sunrise sampai sunset itu matahari itu berjalan dari timur ke barat, ya. Ya. Oke, kita mulai ke duetnya ya, Mbak Priscil ya. Sudah, Bu. Penutup tirai, blinds, itu sebetulnya untuk mengurangi paparan cahaya. Selain cahaya, juga panas. Yang paling penting adalah panas. Nah, duet sendiri itu sebetulnya bagus untuk seandainya kita merancang atau kita dalam sebuah bangunan ataupun ruangan, light kompas itu sinar matahari mana yang masuk nih, Bu Priscil? Matahari baratkah atau timur? Otomatis kalau misalnya timur, kita ngomong timur dulu ya, sunrise pagi hari. Pagi hari itu kita welcoming the new day. Otomatis kita pengen bangun pagi, matahari pagi itu biasanya enak. Tapi seandainya untuk orang-orang yang baru kayak arsitek kan biasanya suka lembur ya. Lembur, kepingin tidur agak sedikit lah gitu, nambah lagi tidurnya. Nah, itu kan artinya kita nggak mau tuh si blinds tersebut terbuka, tapi kita kepengen masih ketutup.
berarti kan artinya kita harus memilih sinar matahari, kita harus memilih blinds yang tetap istilahnya Redup gitu ya? redup, matahari nggak masuk sehingga kita nggak terganggu dengan cahaya tersebut. Yang kedua adalah saya mau berbicara mengenai matahari yang masuk dari arah barat. Barat artinya sore ya. Sore itu sebetulnya udah kayak sauna ya. Kalau misalnya kita di sebuah ruangan matahari sore kan emang panasnya luar biasa. Nah, ya duet ini tuh salah satu kenapa kita sekarang nih kita untuk ngomongin masalah duet, nah itu honeycomb-nya itu Mbak Prisil. Jadi honeycomb-nya itu tuh dia ada trap. Untuk trap, saya iniin ya untuk ya. Trap untuk udara ya Bu ya? Tidak hanya udara Mbak Prisil, udara panas juga ya. Jadi duet sendiri kan di sini bisa dilihat dia tuh honeycomb. Mbak Prisil punya sampelnya kan ya? Punya sampelnya udah aku kirim sampelnya. Nah ya, ini honeycomb ini dia ada jadi si udara itu ataupun panas dia trap masuk ke dalam bolongan ini. Bolongan ini ya. Iya betul. Oke. Itu istilahnya duet ya, desain dan stylenya. Jadi kita memang duet ini ada dua konstruksi. Kita sebutnya konstruksi fabric karena ada yang single honeycomb, ada juga yang arsitela atau double. Semuanya saya lihat warnanya beda ya Bu? Maksudnya depan belakang semua beda ya? Oke. Dua warna ya Bu? Kalau Mbak Prisil perhatikan ada bagian yang semuanya putih. Putih itu untuk luar. Jadi yang berwarna itu adalah yang menghadap ke dalam ruangan kita. Jadi kita akan melihat yang color-nya. Kenapa didesain seperti itu? Biasanya kan pada saat kita mendesain sebuah ruangan, kalau tampak luar kepenginnya kan putih ya, kepenginnya very nice, simple. Nah, jadi seandainya ada sequence, misalnya lebar jendelanya itu 6 meter deh, 6 meter. Masing-masing ada dua gitu ya. Jadi ada 3 set blinds. Tampak luar, dia akan kelihatannya putih. Nah, ini dia putih semua. Ini saya punya 3 beda semua ya. Yang satu ini biru, kemudian ini merah, kemudian yang satu lagi hijau. Nah, kalau dilihat tampak belakangnya, itu semuanya putih. Iya betul. Semuanya putih karena kita untuk secara desain looks dari luarnya nggak akan berwarna, tapi kita menikmati color tersebut di dalam ruangan tersebut. Jadi selection untuk fabriknya dan juga kalau Mbak Prisil perhatikan dia tekstur untuk fabriknya juga berbeda yang saya kirimkan ya. Bisa ada banyak. Ya, jadi pilihannya pun macam-macam Mbak. Ada yang semacam kayak dia kasar ya, ada yang kasar, ada yang halus, ya. Tetapi sebetulnya untuk duet ini dia non-woven fabric. Bukan rajutan ya Bu? Apa ya Bu? Ya, bukan rajutan. Jadi kayak ini Mbak Prisil kayak masker kan sekarang kita lagi pakai masker nih, masker medis. Kalau masker medis itu kan dia bukan rajutan ya. Nah, sama juga nih yang paling gampang dimengerti fabric duet itu non woven bukan rajutan, tapi ini fabric ya, tapi ini bahan bukan kertas. Mungkin banyak teman-teman kalau yang pegang kok ini kayak kertas ya, sebetulnya bukan. Dan yang paling bagus juga ya, kita udah patenkan duet ini. Oke, kita udah patenkan, jadi ini memang punyanya Hunter Douglas. Yang lainnya mengikuti Hunter Douglas. Kemudian yang paling bagus juga seandainya kita gini ya, kita remet-remet ya. Dia crisp-nya itu dia nggak akan mengurangi atau merubah si plated-nya. Asalkan jangan yang ada ininya ya Mbak, jangan yang ada
dalamnya Aluminium. ada aluminiumnya. Ini ada Bu. Ya, yang itu jangan. Tapi kalau yang non aluminium bisa dicoba gini kan, Mbak. Kemudian dilihat lagi, dia nanti akan kembali seperti semula. Itu karena kita sudah dipatenkan true plated. Jadi udah trademark kita ya untuk Hunter Douglas. Nah, duet sendiri juga selain untuk panas tadi yang energi efisiensi. Sekarang kan building juga membutuhkan green ya, istilahnya seberapa jauh sih arsitek biasanya kan suka disuruh mendesain green building. Nah ini bisa save energi. Kenapa? Tadi plated di dalamnya ini honeycomb-nya. Jadi dia Seberapa bisa. efektif Bu? Kenapa? Seberapa efektif? Seberapa efektif? Kita bisa mengklaim sebesar 90% bisa men-trap heat, mereduce heat, ya, mereduce heat. Jadi artinya gini Mbak, kalau kita kan di negara tropis ya, artinya lebih banyak sinar matahari dan lebih panas, ya. Jadi panas yang dari luar, seandainya kita bayangkan kita tidak ada blinds-nya, kan berarti kan solar heat-nya panas ya. Begitu diturunkan nanti si panas itu akan masuk ke dalam sini dan diserap oleh fabrik tersebut dan si panasnya akan masuk ke dalam honeycomb tersebut. Nanti jadi panas nggak Bu bahannya? Kenapa? Bahannya jadi panas nggak Bu? Bahannya dia mereduce, bahannya nggak panas. Ini salah satu duet yang manual ya. Aku mungkin jadi dua cara Bu? Apa? Ada dua cara. Manual dan otomatis. Iya betul. Jadi untuk seluruh blind Hunter Douglas sebetulnya kita ada dua cara mengoperasikannya, yaitu manual dengan cara manual dan juga menggunakan motorization. Motorization sendiri nanti aku ada videonya. Dan ini yang manual. Ini kita sebut light rise. Jadi dan ini TDBU top down bottom up. Ini karena aku pendek ya. Jadi kita bisa begini nih. Oh, oke. Oh iya oke. Kita bisa taruh di tengah. Kayak gini. Itu gimana caranya Bu bisa kayak gitu Bu? Sistemnya. Dia nggak melorot ke bawah gitu ya. turun lagi gitu ya? Dengan ada relnya kan? Relnya nggak tua. Atau itu pakai tali? Iya sistemnya. Iya, ada talinya ini. Iya betul. Ini talinya. Oh ya. Nah, ini talinya. Ada dua talinya. Bisa kelihatan ya? Iya Terlihat. kelihatan. Bu. Ya. Jadi ini top dan bottom up. Nah, ini sebetulnya lagi-lagi saya ngomong masalah privacy ya. Kita masih bisa memasukkan cahaya matahari dari atas. Ini ceritanya cahaya matahari ya dari atas dan juga dari bawah. Tapi orang dari luar nggak bisa lihat nih kita lagi beraktivitas karena dari kepala saya sampai paling kalau misalnya ada orang yang ngintip banget bisa lihat kaki saya. Tapi mereka bisa lihatnya ke arah sana. Ya. Kemudian satu lagi ini juga produk duet. Oh ini dia ada semi transparan gitu ya Bu? Ya, betul Mbak Prisil. Jadi yang ini tadi, untuk yang ini opaque ya, jadi blackout. Dia cahaya matahari dia nggak bisa masuk. Nah, Mbak Prisil kan ada tuh, di sini ada aluminiumnya. Bisa kelihatan nggak nih aluminiumnya? Iya, agak mengkilat gitu ya Bu ya. Lihat mengkilat. Nah, Ini ya? untuk duet yang ini, itu kita ada kita menggunakan dua jenis fabric yang berbeda. Jadi dengan sistem dual light ya, mungkin bisa digerakkan. Jadi ini seandainya malam hari, ceritanya malam hari ini kita menutup supaya orang luar nggak bisa lihat, kita turunkan yang semi shear-nya ini ya, semi opak Oke. Ini berarti otomatis? Yes,
Mesinnya Bu berapa besar Bu? Menggunakan power view. Oke, kemudian Pak, ceritanya nih siang hari, kemudian kita akan menaikkan siang hari kita mau buka jendela nih, mau buka jendela supaya sinar matahari pagi, sinar matahari dari timur bisa masuk ke dalam ruangan kita. Nah ini kita menggunakan shear-nya. Otomatis kita bisa melihat ke luar ruangan, dan juga ini ataupun tengah-tengah juga bisa. Jadi tergantung bagaimana kita mau mengoperasikannya. Double gitu bisa didempetin gitu ya Bu ya? Didempetin, ya bisa. Jadi saya bisa request nih mau yang ini sama ini gitu misalnya. Iya, jadi bisa Ibu. Jadi sebetulnya, nah ini makanya duet itu sebetulnya seleksinya sangat banyak pilihannya. Selain kita bisa memadu-madankan, misalnya kita kepengen bolet seperti ini. Yang satu menggunakan shear, satu laginya opak. Shear untuk pagi hari pada saat kita membuka jendela, sehingga tapi tetap ya masih ada kalau sebutan korden itu kayak vitrasnya lah ya. Iya. Yang bening itu ya, maksudnya yang transparan. Transparannya betul. Nah kemudian kalau malam hari ya kita tutup menggunakan blackout-nya. Bu, boleh dikasih lihat itu nggak Bu untuk cara pemasangannya gitu, untuk yang manual sama yang ini, yang otomatis? Sebetulnya sama cara pemasangannya. Butuh apa gitu Bu, di atasnya kah atau apa? Kenapa? Iya, misalnya yang otomatis dia butuh mesinnya seberapa besar gitu. Mungkin ada tambahan perkuatan gitu mungkin Bu Ogi. Iya, kalau perkuatan secara otomatis butuh ya. Karena kan kita akan memasang blinds kita di atas. Nah, saya akan kasih tahu bracketnya di atas. Bisa kelihatan nggak ya? Nah, iya, sudah terlihat. Oh iya Bu. Ya. Nah, jadi baik manual ataupun motorized sebetulnya itu sama. Jadi nggak berbeda. Bedanya adalah di yang motorized itu nanti ada motornya di dalam handrail tersebut. Ya. Oke. Lihat itu yang tadi itu ya Bu, yang di atas. Ya, nah ini untuk motorized-nya, yang motorized, yang warna ungu ya. Jadi basically sama Bu Priscil, sama aja. Kalau kita pakai untuk bikin curve gitu, untuk 25 itu cukup ya, kalau untuk duet sendiri butuh kurang lebih 10 cm cukup. 10 cm karena lebarnya dia lumayan compact. Kenapa? Oh ya, 10 cm berarti lumayan kecil ya, lumayan slim ya. Iya, lumayan slim. Aku mau nunjukin bahwa kita juga duet ini bisa juga dipasang di atas sebagai skylight. Oh iya. Nah, ini. Oke, ini juga bisa di. Dia berarti ada ringnya gitu ya Bu? Ada listnya ya di ujungnya? Iya. Di pinggir-pinggirnya ada list? Ada listnya, betul. Jadi untuk yang skylight atau kita sebutnya skylift itu sudah termasuk frame-nya. Mesinnya Bu? Iya, sama mesinnya, betul. Jadi sebetulnya basicnya sama ada seperti yang manual. Hanya bedanya kalau yang manual itu kan dia nggak pakai frame ataupun yang manual biasa. Kalau yang skylight dia harus ada frame-nya untuk nge-grip ya? Nge-grip ya, megang si kanan kirinya. Megang kanan kirinya. Oh, oke. Berarti dia dan dia ada sling-nya juga. Mesinnya ditaruh di mana, Bu? Ada di headrail-nya, Bu Priscil. Oh, di paling itu, di paling kepalanya. Iya, prinsipnya sama, Bu Priscil. Prinsipnya sebetulnya sama. Motorization ataupun manual, dia ada headrail, kemudian motornya itu ada di dalam headrail-nya. Jadi itu sama, walaupun kita untuk yang pasang skylight sebetulnya sama aja, prinsipnya sama. Tadi kan Bu Ogi ngeliatin ada warna hijau terus biru. Ada berapa varian warnanya sih Bu Ogi kalau untuk duet ini Bu? Oke.
Kalau untuk varian warna sebetulnya banyak sekali. Ini adalah nama-nama fabriknya sebetulnya ya, nama-nama fabriknya yang kita punya. Mungkin puluhan lah ya, saya nggak bilang ratusan. Ini salah satunya nih, salah satu dari dua. Ya, jadi kita ada buku sampelnya. Nah ini. Tekstur juga banyak ya Bu ya? Kenapa? Ya teksturnya juga banyak kali ya Bu? Iya betul, teksturnya cukup banyak juga. Nah ini. Jadi berarti ada yang warna merah, nih merah, kemudian purple. Ini kalau kelihatan ini agak-agak purple ya, agak ungu. Kemudian ini coklat, kemudian ini kayak abu-abu, bukan kayak abu, memang ini abu-abu. Kemudian ini dark gray, light gray ya. Kemudian ini ada yang cream color. Kemudian Bu, ini bisa di custom nggak Bu? Custom apa nih? Custom ini misalnya request ini apa maksudnya? Warna atau misalnya kita ada fabric apa request. Oh, karena mau yang ini. Terus warnanya nggak ada nih, mau request warna gitu Bu. Kayaknya sih nggak bisa. Karena kita sudah punya banyak sekali pilihan warna ya, Mbak Priscil. Kita udah nih bahkan yang pinky kayak gini pun aku nggak tahu apa kelihatan pink atau ini kayak peach color ya. Kayak peach betul. Iya ya, ini peach color. Kita seleksi warnanya cukup banyak dan pengalaman saya dengan klien dan arsitek, satu buku ini udah cukup lumayan bisa dipilih oleh mereka ya. Dan biasanya sih ini warna hijau, kemudian abu-abu. Dan biasanya Bu, sih kalau ini Bu, ya. Kalau ukuran modulnya Bu, modulnya terbesar dan terkecil berapa? Kalau untuk modul yang terbesar kita sampai kurang lebih 4 meter untuk width-nya. Oh lebarnya, untuk lebarnya. Ya. Kalau tingginya maksimal berapa? Nah, kalau tinggi itu tergantung nih Mbak Priscil mau manual ataupun mau motorized, ya. Mau manual motorized. Kalau manual itu sekitar 3,5 dropnya. 3,5 3.500 mm ya, 3,5 meter ya. Kalau motorized itu kan kita sebetulnya ada dua juga ya, ada yang power view. Motorized itu bisa sampai sekitar 4 meter, sampai 4 meter. Oh 4 meter. Iya. Bu, misalnya nih kan suka ada yang di lobby gitu kan lebih kan Bu, biasa kan dua tingkat kan, 2 lantai. Nah itu berarti gimana Bu? Bisa disambungkah antara 4 meter gitu? Kalau kita sih sebetulnya advice-nya kita nggak disambung ya, jadi harus ada 2 bagian, ada 2 set, 2 bagian. Jadi misalnya ini yang jadi bagian garis gitu ya Bu? Iya, memang harus bukan, dan juga harus ada perkuatannya untuk menempel atau menginstall blind tersebut gitu. Jadi nggak bisa lebih dari 4 meter ataupun misalnya 8 meter ya, misalnya 8 meter ya, itu harus dibagi 2 secara dropnya kayak gitu. Begitupun ke samping ya? Begitupun ke samping ya? Iya, begitupun ke samping ya. Jadi kita sebetulnya sih ada ini ya, karena maksudnya fabric, seperti kita tahu ya, fabric itu kan paling lebar itu untuk duet sendiri dia bisa 4 meter. Tapi kalau fabric yang lain, blinds yang lain biasanya di angka 3 meter ataupun 3 maksimal, itu kayak roller blind itu 3,2 itu udah maksimal ya. Kalau misalnya kita kan ada request ya, maunya ruangan seperti ini. Nah itu nanti dari Hunter Douglas ada untuk menyarankan gitu Bu, karena kan ini ada banyak nih. Saya lihat ada yang single gini, dalamnya aluminium, ada yang single tapi dalamnya nggak ada aluminiumnya kan.
biasanya kita akan datang dulu ke lokasi. Saya biasanya mau lihat dulu, sama seperti tadi penjelasan di awal ya, ruangan tersebut, jendela tersebut menghadapnya ke arah mana? Apakah kena matahari barat, matahari timur, selatan, ataukah utara? Kalau semisalnya dia menghadap barat dan timur, otomatis saya pasti akan langsung, oh ini pasti pagi itu mencereng banget, sorenya juga kena panas banget. Otomatis saya akan langsung sarankan dengan menggunakan yang aluminium ini. Ataupun dia bisa menggunakan dual light dengan yang semi sheer. Kayak gitu. Tapi seandainya misalnya dia arah posisi jendelanya itu utara dan selatan, which is nggak terlalu banyak kena sinar, saya pasti akan advise untuk yang single shell, tidak perlu yang blackout, itu pun sudah cukup untuk membuat ruangan. Kalau toh misalnya penggunaan AC, juga AC-nya nggak terlalu yang langsung 16 derajat supaya dingin, karena ini pun kayak tadi kita mengklaim bahwa ini bisa sampai 90% reduce heat dari sinar matahari. Luar. Iya, gitu. Dan juga tadi ya reduce untuk suara. Jadi Mbak Priscil kalau misalnya ada project rumah untuk home theater, TV untuk ruangan nonton TV. Nah, aku saranin pakai ini karena dia bisa mengabsorb voice, gak ada ekonya. Jadi suara tuh clear, jelas. Oke, aku masuk ke sistem operation. Tadi sebetulnya sih udah langsung dijelasin tadi yang pas aku jalan. Jadi sistem operation itu sebetulnya lebih ke buka tutupnya blind tersebut. Nah, tadi udah aku jelasin juga Mbak Priscil, kita tuh sebetulnya ada dua, manual dan motorization. Ini Easy Rise itu merupakan manual dan menggunakan cord loop ataupun tali. Prinsipnya sebetulnya dia menerus, jadi pada saat buka tutup kita tarik aja, ya. Kalau biasa ya. Seperti biasa. Nah, seandainya misalnya aku mau manual tapi mau yang TDBU, ya, menggunakan sistem Easy Rise. TDBU yang tadi yang bisa di tengah-tengah berhenti tuh. Turun ya. Turun, berarti nanti si cord loop-nya itu ada dua, kanan dan kiri. Semacam itu. Oke. Ya, gitu. Nah, kemudian ini ada Ultra Glide. Oke. Ultra Glide itu adalah sistem manual juga, Mbak Priscil, tapi dia menggunakan wand. Jadi sistemnya kayak klik, kemudian dia ditarik. Tongkat ya? Tongkat ya, tongkat. Jadi dia ada tongkatnya, kemudian tapi dia ada talinya nih, Mbak. Gimana? Jadi dia tuh tarik gini, berupa tongkat, tapi dia mesti tarik, tapi dia nggak panjang. Jadi dia shred sekali. Kemudian dia ntar naik atau nggak turun, kayak semacam pompa ya, explanation-nya. Nah, kemudian power view. Power view sendiri sebetulnya ini adalah automation. Mungkin teman-teman katalog pro dan juga Mas Bay, Mbak Priscil dan Mbak Ziza tuh zaman sekarang itu semuanya itu automation ya. Dari mulai lampu, AC, TV, pintu, semuanya, kulkas, bahkan kulkas ya, mungkin dia semua tuh sekarang tuh udah automation in one tablet ataupun handphone yang smart itu udah bisa dioperasikan. Nah, begitu juga Hunter Douglas. Jadi kita punya apps-nya, kita bisa operasikan menggunakan tablet kita ataupun menggunakan smartphone kita. Dan Power View sendiri sebetulnya sudah launching di tahun 2016 di US. Tetapi baru masuk di Asia itu kurang lebih 2016-2017. Baru kita boleh menggunakan, kita dapat lisensi untuk menggunakan Power View tersebut. Bu, berarti kalau misalnya kita belum sampai rumah nih, biasa kan kalau smart home kita bisa atur-atur kan?
Misalnya atau kelupaan kita naikin atau turunin, ini bisa ya berarti ya? Yes, bahkan misalnya Bu Prisil pergi ke luar negeri pun, Bu Prisil bisa tuh di Power View nanti kita akan ada pilihan tutup jam buka jam berapa, tutup jam berapa, atau bahkan dengan menggunakan sinar matahari, sunrise atau sunset. Ya. Nah kemudian selain itu juga aku mau ngasih tahu duet itu kita ada specialty shape. Jadi nggak cuman bentuk jendela yang kotak, bentuk jendela yang macam-macam, heksagon, pentagon, trapezoid itu juga kita bisa, tapi dengan menggunakan duet. Jadi kalau lingkaran Bu, circle bisa juga nggak? Circle bisa, half circle bisa. Oke. Nah ini tadi Mbak Prisil pertanyaannya circle, ini half circle ya, half circle. Tapi sebetulnya kalau circle pun bisa, ya. Oke. Nah kemudian, ini tadi yang Mbak Prisil tanyakan vertical vertiglide, untuk jendela yang ke samping, yang begini, yang tadi Mas Bayu tanya ya. Nah ini fotonya, gambarnya, jadi bisa dilihat. Nah ini duo light kita dengan menggunakan dua fabric ya. Kemudian ini simplicity itu adalah kalau misalnya yang posisinya nggak tegak tapi agak miring, itu juga kita bisa aplikasi dengan menggunakan blind duet. Skylift tadi yang udah aku show ya di atas, skylight untuk skylight di atas. Kemudian top down bottom up. Bisa dilihat di sebelah kiri, jadi tadi yang aku udah liatin juga, jadi bisa ditaruh di tengah-tengah, kita bisa memasukkan cahaya matahari dari atas ataupun dari bawah. Nah kemudian ini ini light lock, ini aku mau puterin video, mungkin ini yang terakhir ya. Light lock ini baru launching di tahun 2019, terbaru dari duet. Sorry. Wah. Videonya kayaknya nggak ke-insert. Sorry, kayaknya nggak ke-insert nih videonya. OMG. Iya, nggak apa-apa ya. Basically, share aja. Basically gini, aku mungkin mau kasih tahu, Lightlock ini yang terbaru dari duet. Sebetulnya dia kalau dilihat duet itu masih ada gap ya, masih ada sedikit sekitar setengah senti masing-masing kanan dan kiri. Tapi kalau Lightlock sendiri kita sudah ada frame-nya sehingga tidak ada sinar matahari sedikit pun, zero lights come into the room. Itu aja, dan itu yang paling terbaru tahun 2019 baru launch itu. Pertanyaan dari Pak Hadi Patriana. Beliau bertanya, untuk maintenance bagaimana ya Bu? Karena kita tahu tirai itu selain menjadi penghalau cahaya dan panas, tetapi juga bisa jadi sarang debu. Karena untuk jenis tirai ini ada rongga di dalamnya. Oke, itu pertanyaan bagus banget, dan biasanya memang beberapa klien saya tuh langsung nanya, oh itu ada bolongannya nyimpen debu. Ya. Aku udah jelasin tadi, fabric dari Hunter Douglas itu sebetulnya kan sudah anti-repellent, dust repellent ya, jadi dia ada antistatiknya, jadi debu itu nggak gampang nempel. Jadi sebetulnya dengan menggunakan kemoceng, kita tebas-tebas, istilahnya kita kibas-kibas ya, itu sebetulnya sudah bisa melunturkan atau meluruhkan debunya ya gitu. Ya, meluruhkan debunya, dan juga bisa juga kita pakai vakum ya, tetapi dengan catatan vakumnya itu harus dingin atau enggak hair dryer rambut. Nah itu juga pasti kan setiap rumah pasti ada lah ya hair dryer. Nah hair dryer rambut juga bisa menjadi salah satu untuk alat atau tools yang bisa membersihkan blinds dari Hunter Douglas. Tapi dengan catatan settingnya harus setting dingin, tidak boleh setting panas. Jadi dia blow out. Kalau hair dryer kan dia blow out ya, istilahnya mendorong debu. Iya betul. Jadi itu salah satu trik untuk membersihkan debu. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Sukma Betaria. Beliau bertanya, tadi diinfokan bahan duet itu karakter bahannya ada yang halus dan kasar.
Bagaimana dengan fungsi dan perbedaannya apa? Silakan. Ya memang teksturnya berbeda, secara otomatis dia absorbnya juga berbeda. Ya, dan sebetulnya kalau pertanyaan lebih detail, kita Hunter Douglas mengeluarkan detail-detail kayak koefisien solar heat, bisa menyerap panas sampai seberapa jauh, bisa menyerap suara seberapa jauh. Jadi misalnya menggunakan yang satu single dengan yang Arsitella, itu perhitungannya ada. Jadi kalau misalnya mau lebih detail, boleh nanti email ke saya, misalnya kalau untuk yang kain ini, karena memang kita masing-masing kain kita ada listnya, gitu. Ke pertanyaan berikutnya dari Pak Justinus Heri Sunario. Beliau bertanya perkiraan beratnya berapa ya Bu per meter perseginya? Apakah diperlukan frame khusus? Perkiraan berat frame khusus. Maksudnya untuk pada saat pasang ya, saat pasang. Ya. Per square meternya, oke. Sebetulnya secara aku jawab secara global dulu ya. Untuk ukuran misalnya 2,5 meter lebar lah ya, dengan drop 3 meter, sebetulnya kita membutuhkan perkuatan cukup dengan perkuatan triplek 12 cm. Tetapi untuk satu set kurang lebihnya sekitar 5 sampai 7 kilo. Kurang lebihnya. Tapi yaitu pada saat misalnya kita mau menginstall blinds duet, harus ada perkuatannya ya. Any kind of Hunter Douglas blind sih sebetulnya harus ada perkuatan menggunakan plywood 12 cm. Minimal menggunakan. Jadi nggak langsung di gipsum jadi harus ada perkuatannya juga sih. Fungsi utama dari Catalog Pro adalah seperti yang saya sampaikan, kita bisa mendapatkan semua informasi mengenai produk-produk material building yang dibutuhkan di proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, misalnya kita ingin mencari sebuah produk, di sini ada blind, mungkin kita tinggal klik di sini kategori blind, dan di sini kita sudah mengumpulkan berbagai macam varian dari brand-brand blind. Kita bisa masuk ke salah satu produknya, contohnya misalnya Hunter Douglas di sini. Dan kita akan menemukan halaman Hunter Douglas ini, dan kita bisa melihat Hunter Douglas itu dari mana, kantornya di mana. Terus juga yang terpenting adalah di sini kita bisa melihat varian dari produknya Hunter Douglas. Terima kasih atas waktunya yang sudah hadir dalam acara Product of the Week. Sampai ketemu lagi di acara Product of the Week minggu depan, setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga program Pro Talk dari Catalog Pro setiap hari Senin jam 2 siang. Catalog Pro.